Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengizinkan kami menikmati alam ciptaan-Mu pada hari yang baru ini. Kami ingin mengisinya seturut dengan tuntunan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024. Tertulis dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, Daniel bersama 3 orang temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tokoh yang cukup dramatis di tengah-tengah cerita Alkitab. Kita tahu Daniel yang tinggal pada saat itu di negara Babel yang menjajah umat Israel sedang menunjukkan imannya dengan luar biasa, di mana dia diisukan dan digosipkan melakukan sesuatu hal yang melanggar ketetapan-ketetapan Raja Nebukadnezar, sehingga dia harus dimasukkan menerima hukuman yang berat ke goa atau lubang singa, dengan harapan dia akan mati dicabik-cabik oleh singa yang kelaparan. Yang ada justru singa itu bertekuk lutut di hadapannya. Daniel sendiri tidak tahu kenapa singa itu bersikap seperti itu. Dia betul-betul meyakini bahwa semua itu hanya karena kuasa Tuhan yang membuat mujizat bagi dia. Begitu juga dalam kisah yang lain kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dimasukkan ke dalam liang api yang cukup panas, tapi mereka selamat. Saudara-saudariku, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi dalam diri hamba Tuhan ini adalah suatu kejadian yang luar biasa yang tidak akan mungkin terjadi kalau tidak Tuhan yang bekerja. Dan kalau Tuhan mau, siapapun orangnya dia bisa buat menjadi luar biasa, sehingga dengan kejadian yang dialami oleh anak-anak Tuhan tersebut, siapapun yang berkuasa di atas muka bumi ini akan bertekuk lutut mengakui hebatnya kuasa Allah yang kita sembah. Di sini Nebukadnezar sendiri mengakui tanpa harus diajak-ajak oleh Daniel, tetapi kenyataan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar tidak bisa lagi menutupi betapa besarnya kuasa Allah yang menjaga, melindungi, dan memberkati Daniel, juga memberkati teman-temannya. Saudara-saudariku, kita sekarang bekerja di tempat yang mungkin dalam kehidupan kita tidak sebagaimana yang kita bayangkan, dan mungkin kita pun bukan menjadi orang yang mayoritas di tempat itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, pekerjaan kita, dan menunjukkan kualitas diri kita, maka kita bisa menjadi orang yang sangat diandalkan oleh pimpinan kita, walaupun dia berbeda agama, berbeda suku, ras, dan lain sebagainya. Maka andalkan saja Tuhan supaya kita menjadi orang yang luar biasa di tengah-tengah pekerjaan dan tengah-tengah lingkungan kita. Mengandalkan Tuhan artinya menjadi orang yang bisa jujur, bisa bertanggung jawab, menunjukkan kualitas diri yang luar biasa melebihi orang-orang di sekitarnya. Maka jangan meminta penghormatan kalau kita hanya biasa-biasa saja. Jangan meminta sesuatu yang luar biasa dari pimpinan kita kalau kita tidak mempunyai nilai lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku, tirulah. Di sini Daniel yang mempunyai kredibilitas yang cukup baik, begitu juga dedikasi yang cukup baik, dan dia juga mempunyai loyalitas yang cukup baik kepada pimpinannya. Dengan demikian dia menjadi berkat di tengah-tengah manapun dia hidup, dimanapun dia bekerja. Saudara-saudariku, tetap optimis menjalani hari dalam satu hari ini. Jadilah anak Tuhan yang bisa menunjukkan kualitas diri sungguh-sungguh lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan bekerja dalam diri kita dan biarkan Dia menunjukkan kualitas kita dengan luar biasa. Satu yang tidak bisa kita lupakan adalah tunjukkan cara beribadah kita, tunjukkan iman kita yang sungguh-sungguh
ketaatan kita yang sungguh-sungguh tanpa malu-malu kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita, termasuk siapapun pimpinan kita. Saudara-saudariku, selamat menjalani satu hari ini, nikmatilah berkat Tuhan dan jadilah pemenang, dan biarlah dalam diri kita nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengenal begitu banyaknya kelemahan kami. Maka dari itu kami hanya mengandalkan Engkau, dan dalam Engkau kami akan bersikap bertutur kata dengan baik, jujur, bertanggung jawab, dan menunjukkan kualitas yang jauh dibanding orang-orang di sekitar kami, karena Engkau yang kami andalkan. Kesungguhan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, kiranya menjadi kebiasaan dalam diri kami secara melekat. Dengan demikian, siapapun yang ada bersama dengan kami merasa nyaman, dan mereka akhirnya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarkanlah kami dalam satu hari ini melakukan tugas aktivitas kami, dan melalui kami biarlah orang semakin banyak memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.